kita memuji Tuhan bersama pada hari ini. Yang setuju tepuk tangan dong. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Sama-sama naikkan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti meninggikan namamu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Shalom dan selamat pagi saudara dan saudari dalam Kristus sekalian. Selamat datang dan bertemu lagi kita dalam kebaktian secara atas talian kita yang kini sudah pun memasuki minggu yang keempat. Jadi sedikit ringkasan mengenai apa yang telah berlaku baru-baru ini, di mana kita telah melihat negara kita sudah pun menerima kemasukan fasa pertama vaksin COVID-19. Malah kebanyakan frontliners kita juga telah pun menerima suntikan dos mereka yang pertama. Jadi saudara dan saudari sekalian, ini sedikit sebanyak memberi kita satu harapan bahawa semuanya akan berakhir tidak lama lagi, supaya kehidupan kita kembali ke normal, supaya kita dapat pergi sekolah, pergi bekerja seperti biasa, pergi membeli bela, pergi bersia-sia, beriadah, dan yang paling penting sekali, supaya kita dapat bersama lagi pergi ke rumah Tuhan, memuji dan menyembah Dia. Mari kita lihat, apakah itu vaksin? Vaksin ini digunakan untuk membantu tubuh badan kita menjadi imun terhadap penyakit-penyakit tertentu. Jadi, secara amnya ia bertindak sebagai pelindung kepada kesihatan tubuh badan kita, kepada kehidupan jasmani kita. Seperti tubuh, kehidupan rohani kita juga memerlukan vaksin. Jadi, apakah itu vaksin rohani? Vaksin rohani itu adalah sebenarnya iman kita. Iman inilah yang bertindak sebagai perisai, sebagai pelindung kita, yang menguatkan kita, yang menepis segala pencobaan-pencobaan yang jahat, segala bisikan-bisikan dari iblis. Mari kita buka buku Efesus 6 ayat 16. Di sini ia mengatakan, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat.
Saudara dan saudari sekalian, sebelum kita memulakan pujian dan penyembahan kita pada pagi ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di syurga, pada pagi hari ini kami ingin mengangkat syukur dan terima kasih atas segala berkat dan kesempatan-kesempatan yang telah Engkau berikan. Bapa, Engkau teguhkanlah iman kami agar kami sentiasa kuat menghadap pencobaan-pencobaan yang mendatang. Engkau bebaskan kami Tuhan dari segala kekhawatiran, dari segala ketakutan, dari segala ketidaktentraman. Engkau berikanlah kami hati yang penuh sukacita, hati yang penuh damai sejahtera, supaya rohani kami akan terus hidup ya Tuhan. Oh Tuhan, kami juga berdoa agar Engkau turut beserta dalam setiap apapun yang kami kerjakan Tuhan, apapun yang kami pikirkan untuk kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa juga kepada Engkau Tuhan agar Engkau memberkati jemaat-jemaat-Mu di seluruh pelosok tempat, walau dimanapun kami berada Tuhan, walaupun kami tidak dapat bersama di dalam rumah-Mu, tapi kami tetap boleh memuji dan menyembah Engkau dimanapun kami berada. Sekali lagi Tuhan, kami mengangkat puji-pujian, mengangkat syukur kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, semua kita katakan amin. Shalom dan selamat pagi saudara dan saudari sekalian. Kita bertemu lagi di dalam pujian dan sembah atas talian kita pada pagi hari ini. Semoga saudara dan saudari dalam keadaan yang sehat dan sentiasa mempunyai hati yang sukacita untuk bersedia memuji dan menyembah Tuhan pada pagi ini. Amin. Haleluya Tuhan. Mari kita sama-sama setiapkan hati kita pada pagi ini. Kita fokus kepada Tuhan. Kita serahkan segalanya kepada Tuhan. Karena Dialah yang mengerti segala-galanya. Oh haleluya, mari kita sama-sama berdoa. Kita ambil masa ini, kita ucapkan syukur kepada Tuhan. Oh haleluya Tuhan. Oh haleluya Tuhan. Bapa di syurga Tuhan, pada pagi ini Tuhan, kami ucap syukur kepada Engkau Tuhan Yesus. Karena Engkau telah memberi peluang ini Tuhan, memberi masa ini Tuhan kepada kami untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan Yesus. Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa Engkau sentiasa bersama dengan kami Tuhan Yesus. Apapun yang kami lakukan sekarang ini Tuhan Yesus, kami serahkan pada segalanya kepada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas pagi yang indah ini, atas hari yang indah ini Tuhan Yesus. Terpuji nama Engkau Tuhan Yesus. Oh haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalamku, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku.
hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Oh, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Haleluya Tuhan Yesus, Engkaulah yang kami kagum Tuhan. Engkaulah yang kami sembah Tuhan. Oh haleluya Tuhan Yesus, Engkaulah karya yang terbesar dalam hidup kami Tuhan Yesus. Engkau selama-lamanya ada bersama dengan kami Tuhan Yesus. Karena kasih-Mu Tuhan yang begitu terindah bagi kami Tuhan Yesus. Oh haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Segala puji syukur Tuhan kami serahkan hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Kita bertuhan. Sudah siap memuji dan menyembah Tuhan? Haleluya. Kita sembah, kita angkatkan pujian dan sembah kita pada pagi ini. Haleluya. Kita datang ke bait-Nya. Haleluya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, kenalah pelancaran-Nya dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang
hebat, betapa kuat, berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berdaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan, Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berdaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berdaya atas semua perbuatannya. Betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Haleluya. Betapa hebat, betapa kuat ya Tuhan. Oh haleluya Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Oh haleluya Tuhan. Engkau yang hebat Tuhan. Engkau yang kuat Tuhan Yesus. Karena Engkau berkuasa Tuhan di atas bumi ini Tuhan Yesus. Hanya Engkau yang layak Tuhan Yesus. Engkau berjaya di atas semua perbuatan Engkau Tuhan Yesus. Oh haleluya Tuhan Yesus. Betapa dahsyatnya Engkau Tuhan Yesus. Oh haleluya Tuhan. Oh haleluya. Jalan hidupku tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih-Mu nyata padaku pada waktu-Mu yang tepat. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Mungkin langit pun
Tuhan Yesus. Kita bersyukur Tuhan. Oh haleluya Tuhan Yesus. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Kami bersyukur hanya Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Tangan Engkau Tuhan Yesus yang tidak kurang panjangnya Tuhan untuk menolong hidup kami Tuhan Yesus. Oh haleluya Tuhan. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat pelindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersamamu. Kita akan lagi ini sekali lagi. Tangan Tuhan tak kurang panjang. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hati.
menang Tuhan bersama dengan Engkau Tuhan Yesus. Kami teguh Tuhan, karena Engkau telah beri kekuatan kepada kami Tuhan Yesus. Terima kasih atas segalanya. Oh haleluya. Engkau yang terbaik Tuhan Yesus. Engkau yang termulia. Tiada yang lebih berkuasa selain Engkau Tuhan Yesus. Oh haleluya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan pada hari ini Tuhan, karena kami berkesempatan untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan Yesus. Inilah pujian dan sembah kami pada hari ini. Kami ingin naikkan hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Haleluya. Ku beri yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya. Yang terbaik bagimu, segenap hatiku dan segenap jiwaku. Ku beri yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya. Yang terbaik bagimu, segenap hatiku dan segenap jiwaku. Selamat berjumpa lagi pada hari Minggu ini, kena sudah berapa hari Minggu yang lepas kita mendengar saudara Klaus berkongsi tentang penyembahan yang benar, maupun kongsi-kongsi itu memang baiklah untuk kita, kerana di saat ini, musim pandemik ini, memang susah kita mau bergerak bebas, terlalu bebas. Kerana kita harus jaga apa yang di sekeliling kita. Kerana pandemik ini maupun COVID-19 ini semakin dekat. Dan apa yang kita harus buat saudara, jangan kita lupa doa kita. Kerana doa inilah yang paling penting sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Dan kita harus berdoa dan membaca firman Tuhan. Itu yang kita harus buat, harus kita praktik di dalam hidup kita. Ya, pagi hari ini, pada pagi hari Minggu ini, kita bersyukur kena hari yang baik, pagi yang baik yang Tuhan buat untuk kita semua, dan kita boleh berkumpul maupun mendengar walaupun kita bicara online, dan kita boleh bersama berkongsi walaupun cara fizikal kita tidak berjumpa, tidak bebas berjumpa dengan satu sama lain, tapi kita berjumpa dalam roh kita, di dalam firman Tuhan. Dan saat ini saudara, 2 minggu yang lepas saya ada berkongsi tentang nabi-nabi palsu. Ya, kena di saat ini maupun di zaman akhir ini, di akhir zaman ya, di akhir zaman ini memang banyak nabi-nabi palsu maupun guru-guru palsu yang berkeliaran maupun yang mencari mangsanya. Kalau kita mau lihat apa yang tertulis dalam firman Tuhan,
seperti yang saya kongsi 2 minggu yang lepas, mereka hanya datang untuk mencari mangsa, untuk senang diperalatkan menjadi bodoh maupun tidak mengenal Tuhan sebenarnya. Dan seperti yang tertulis sebelum kita pergi ke kongsian yang seterusnya, seperti yang tertulis dalam 1 Petrus pasal yang kedua, kita lihat dulu 2 Petrus, saya tengok dulu ya. Ya, 1 Petrus pasal yang kedua. Kita lihat di sini dia mengatakan guru-guru palsu. Apa yang mereka buat, dia hanya mengajar perkara-perkara duniawi maupun mengajar benda-benda yang lain yang tidak mengikut firman Tuhan. Walaupun kita tidak berkongsi tentang itu pagi hari ini, saudara dan saudari dalam Tuhan, tetapi kita melihat apa perbuatan mereka sebenarnya. Kita harus memperhatikan dan peka terhadap perbuatan mereka. Dan jangan kita terlalu obses dengan ajaran-ajaran mereka. Kita harus refer balik maupun tengok balik ke firman Tuhan, kaji balik kena apa yang mereka cakap, adakah betul dari firman Tuhan atau sebaliknya. Ya, sebelum kita mula saudara, mari kita berdoa. Bapa kami di syurga, Bapa kami yang penuh dengan kasih, Bapa yang penuh dengan berkat, dan Bapa penuh dengan kuasa. Pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu Bapa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih atas anugerah-Mu, atas pemberian-Mu di dalam hidup ini. Walaupun di saat ini Bapa kami di syurga, semua umat-umat-Mu, gereja-gereja-Mu sudah lama tidak ketemu dengan satu sama lain maupun bersama-sama berkumpul menyembah Engkau. Tapi kami bersyukur Bapa, kerana kami ada cara yang lain yang kami mengguna untuk menyembah, untuk mendengar firman-Mu. Biar firman-Mu ini yang kami baca, yang kami belajar, yang kami dengar dari hamba-hamba-Mu Tuhan, terus menjadi pegangan kami, jadi bekal bagi hidup harian kami Bapa. Kami bersyukur pagi hari ini, biar urapan-Mu mengalir atas semua anak-anak-Mu, di mana saja mereka berada yang mendengar firman-Mu ini Bapa. Terima kasih atas kasih-Mu dan terima kasih atas anugerah-Mu yang Engkau curah di dalam hidup ini. Kami bersyukur Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Dan pagi hari ini saudara dan saudari dalam Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, pagi hari ini mari kita lihat sekali lagi, kita sama-sama dalam sharing ini. Mari kita lihat dalam teks yang saya ambil adalah dari Yohanes pasal yang ke-10 ayat 10. Memang ayat ini tidak asing bagi kita semua. Ada orang yang telah berkongsi firman ini, bagaimana Roh Kudus memberi hikmat, memberi kebijaksanaan untuk hamba-hambanya untuk berkongsi dari ayat ini. Dan saat ini, pagi hari ini pun saya akan mengambil dari ayat ini. Mari kita lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-10, ayat yang ke-10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Ayat E. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Dan inilah yang Yesus katakan kepada kita, saudara. Kerana di saat inilah, seperti yang dunia takut sekarang adalah COVID-19 maupun pandemik ini, dengan masa ini, cara inilah, iblis maupun setan akan bekerja. Melemahkan umat-umat Tuhan, menyesatkan umat-umat Tuhan, membawa umat-umat Tuhan untuk menjadi lemah, tidak ada semangat untuk menyembah Tuhan. Jadi pencuri ini
kita tahu siapa pencuri. Maksud dalam firman Tuhan ini, siapa pencuri ini? Pencuri dalam dunia adalah yang kita selalu dengar, pencuri manusia. Tapi pencuri ini adalah pencuri roh yang akan menyesatkan kita dari iman kita, melemahkan iman kita, maupun mencuri firman Tuhan dari kita. Karena Yesus mengatakan pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Satu perkara yang kita harus ingat. Mengapa firman Tuhan cakap begini, maksud firman Tuhan begini. Karena di saat ini, di musim pandemik ini, saudara, kita lama sudah tidak berkumpul di dalam bangunan gereja, maupun ada yang sudah tiada lagi, maupun sudah lemah semangat. Yang seperti saya katakan tadi, karena tidak lama sudah tidak berkumpul, maupun ada yang sudah seperti orang yang tidak kenal Tuhan. Dan saat ini, saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan, walaupun bagaimana keadaan, tapi Tuhanlah yang kita harus utamakan. Karena yang kita sama-sama baca tadi, pencuri ini datang. Dia untuk mencuri. Mencuri apa? Dia mencuri, pertama dia mencuri firman Tuhan, supaya kita tidak mau peduli untuk membaca firman Tuhan. Kedua, kita sudah mengabaikan waktu kita berdoa atau masa doa kita. Yang ketiga, kita memang tidak mau baca firman Tuhan. Yang keempat, saudara, kita memang sudah lemah. Masa inilah pencuri datang. Dia mencuri kesehatan kita, dia mencuri keuangan kita, dia mencuri ketenteraman rumah tangga kita. Setan datang, maupun roh-roh jahat datang, maupun iblis datang, dia bukan datang sebarang, saudara, kalau kita tidak terbuka. Seperti dalam surat Petrus, dia mengatakan, kita ini memang, maupun pencuri ini sudah seperti singa yang mengaung-ngaung mencari mangsanya, mencari siapa yang akan ditelannya. Itulah yang kita harus ingat, saudara. Karena setan ini memang mencari mangsa. Siapa mangsanya? Orang Kristen. Karena dia tahu orang Kristen memang kuat. Orang Kristen memang berkuasa. Orang Kristen memang menerima berkat dari Tuhan. Itulah ya, iblis memang dia tidak mengganggu orang dunia. Dia jarang mengganggu, tapi dia mengganggu orang yang percaya kepada Yesus. Karena raja dunia ini adalah setan. Setan dan pengikut-pengikutnya adalah iblis, saudara. Dan mengapa pencuri ini datang? Tadi saya sudah terangkan, pencuri ini datang karena kita sudah tidak berdoa lagi. Tidak ada protection, tidak ada proteksi lagi untuk kita sendiri, untuk keluarga kita, untuk apa saja yang kita miliki. Dan itulah peluang bagi iblis untuk datang mencuri. Lebih-lebih lagi, saudara, dia mencuri bukan mencuri orang dunia ini. Kerana orang dunia ini memang milik setan, milik kuasa gelap. Tapi dia mencuri dari anak-anak Tuhan. Kerana dia percaya, sekali anak-anak Tuhan sudah tidak kuat lagi, tidak bersemangat lagi, tidak menyembah Tuhan, tidak memanggil nama Tuhan, disitulah anak-anak Tuhan akan binasa. Kerana di musim COVID-19 ini, kebanyakan rumah gereja tutup. Kerana apa? Pemerintahan kita maupun kerajaan kita memang buat kita, maupun dia suruh kita menutup waktu COVID ini. Dan walaupun begitu, saudara, kita jangan lemah. Kerana ada cara yang lain yang Tuhan beri kepada kita. Inilah cara dia. Kita menggunakan online, kita menggunakan Zoom untuk sama-sama dalam firman Tuhan. Dan jangan membuang masa, saudara. Kalau kita dengar, maupun kita ada dengar di mana kita dapat
online meeting. Jangan kita buang masa. Kita harus buat masa untuk Tuhan supaya hati kita sentiasa penuh dengan firman Tuhan maupun hidup kita sentiasa berdekatan dengan Tuhan. Tapi sekarang kita lihat kebanyakan orang Kristen yang memanggil dia Kristen, dia memang tidak mengindahkan hari Minggu lagi. Karena hari Minggu, karena mereka tidak berkumpul di dalam gereja waktu hari Minggu, dan mereka berjalan, mereka membuat perkara-perkara yang dunia buat. Itu yang menyesatkan mereka. Dan kita sebagai anak Tuhan, yang kita ingat adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Itulah firman Tuhan mengatakan, kuduslah kamu, sebab aku Tuhan yang kudus. Dan kita sebagai anak Tuhan, walaupun kita tidak dapat kudus seperti Tuhan, tapi kita belajar untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah, firman Tuhan dalam Petrus bab 5 ayat yang ke-8. Petrus mengatakan, sedarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Inilah perkara yang kita harus ingat. Karena iblis ini memang tidak berhenti berjalan. Kalau Tuhan tidak tidur, iblis pun tidak tidur. Karena dia buat kerja untuk mencari masanya. Dan kita saudara dan saudari dalam Tuhan, kita harus ingat perkara ini. Karena kita sudah bersih, kita sudah disapukan oleh tubuh kita sudah dibersihkan oleh darah Yesus. Dan seperti yang di surat Matius, di Injil Matius dia mengatakan, kita sudah didapati kosong, bersih, tersapu dan rapi teratur. Sudah bersih. Waktu kita terima Tuhan, Tuhan sudah membersihkan kita. Dan kita didapati kosong. Kosong dari apa? Bukan kosong dari firman Tuhan. Kita sudah kosong dari hal-hal duniawi. Semua yang kita sudah serah, yang kita sudah buang, yang kita sudah tinggalkan maupun tanggalkan di dalam hidup kita. Dan itulah yang membuat iblis, si pencuri ini, memang sentiasa rindu akan mengganggu kita. Masa itulah iblis masuk, saudara, kalau kita tidak berjaga. Kalau kita tidak membaca firman Tuhan maupun berdoa. Masa itulah, karena sudah di Injil Matius mengatakan tadi, Yesus mengatakan, kita sudah bersih. Rumah kita sudah disapu dan teratur rapi. Dan memang senang untuk dia bersih, karena ya kalau kita terus baca, dia akan keluar lagi. Dan dia akan membawa 7 orang lagi. Itulah yang membuat sifat orang Kristen lebih teruk lagi. Kalau dia sudah jauh dari Tuhan. Apa yang kita harus buat, saudara, sebagai anak-anak Tuhan? Walaupun kongsi ini tidak panjang, tapi ini adalah pegangan kita di dalam hidup kita sebagai orang yang percaya maupun sebagai orang yang mengikut Tuhan kita Yesus. Di dalam Yakobus pasal yang keempat ayat yang 7. Karena itu, tundukkanlah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Kita harus tunduk kepada Tuhan. Mendengar suara Tuhan, berdoa, baca firman Tuhan, takut akan Tuhan, tunduk, yang seperti yang di sini mengatakan, tunduk kepada Tuhan. Maka kita boleh lawan iblis, dan iblis akan lari dari kita. Seperti yang firman Tuhan katakan tadi, memang kita sudah kosong. Iblis memang ingin, karena nampak dalam ini sudah bersih. Dia senang-senang sudah tidak bekerja. Dia hanya memperalatkan hidup kita ini supaya kita semakin jauh dari juru selamat kita ini. Itulah Yesus. Yang kedua, apa dia mengatakan? Iblis maupun pencuri ini datang mencuri dan dia membinasakan. Bagaimana dia binasakan, saudara? Dia membinasakan kita dengan segala perkara yang kita tidak mau. Perkara yang kita tidak mau. Itulah cara dia membinasakan kita. Perkara-perkara seperti keluarga kita, dia mengganggu ketentraman kita.
dia mengganggu dengan macam-macam masalah, dia mengganggu dengan dalam hidup seharian kita yang membuat kita lebih teruk lagi. Inilah cara iblis membinasakan kita. Jadi dalam hidup kita memang tidak rasa tentram lagi. Di dalam hidup kita memang kita tidak ada damai lagi. Kerana iblis sudah membinasakan hidup kita. Itulah kalau kita buat gambaran saudara. Banyak orang Kristian jatuh dan sesat dan kembali kepada hidup yang lama. Kerana apa? Mereka ini sudah jauh dari Tuhan. Walaupun mereka pergi ke gereja, maksud mereka adalah untuk menyembah Tuhan. Tapi firman Tuhan mengatakan dia hanya menyembah dengan mulut saja. Tapi di dalam hati dia memang jauh dari Tuhan. Semua kita, saudara-saudari, sifat itulah yang Tuhan tidak mau. Kita harus menyembah Tuhan dengan sepenuh hati. Kerana kita harus ingat, dialah Alfa dan Omega, yang pertama dan terakhir. Kita datang dari Tuhan dan kita kembali kepada Tuhan sekali kalau masa sudah cukup. Kerana Tuhan sudah memberi masa cukup di bumi ini maupun di dunia ini untuk kembali kepada tempat yang di mana dia berada. Dan saudara dan saudara dalam Tuhan, yang ketiga ini, dia membinasakan, pertama dia mencuri, kedua dia membinasakan, yang ketiga dia membunuh. Dan perkara ini saudara, kalau kita sudah rasa kita sudah tidak tentram lagi di dunia ini maupun dalam fikiran kita, hati kita, kerana kita sudah binasa dalam hidup kita, akhir-akhir kita akan terbunuh. Bagaimana kita terbunuh? Pertama, kerana kita terlalu tertekan, stres. Ada orang yang mau mengambil maupun mau bunuh diri kerana terlalu tertekan. Ada orang yang sudah memang tidak percaya lagi, dia mencari cara-cara lain supaya dia dapat sesuatu. Lebih-lebih lagi saudara, waktu kita dalam kesesakan, waktu kita sakit, banyak perkara yang datang. Seperti yang saya sudah kongsikan sebelum ini, masa sakit memang banyak perkara maupun banyak orang yang memberi tawaran kepada kita. Dia akan tunjuk kepada kita, dukun di sana pandai, dukun di sini pandai. Tapi apa yang mereka buat saudara? Kalau kita memanggil dukun, maka kita harus bayar bagaimana apa yang dia minta kepada kita. Kerana inilah terjadi saudara, waktu kita sakit memang banyak barang yang kita perlu. Lebih-lebih lagi kalau kita hidup memang serba-serbi kekurangan. Kerana dukun sekarang memang itulah dinamakan pencuri. Dia minta apa yang kita tidak mampu saudara. Biar kita berhutang, biar kita mencari cara lain perkara untuk membayar upah mereka kerana dia sudah mengobati kita. Seperti yang dunia fikir. Tapi Yesus mengatakan, Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin. Kerana Yesus mengatakan, Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Puji Tuhan. Saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan sudah mengalami ini sebelum kita mengenal Tuhan. Bagaimana kita hidup di dalam dunia ini maupun dipengaruhi oleh dunia. Bagaimana kita menggunakan maupun pakai hidup kita. Kita sesat saudara, seperti firman Tuhan di dalam Yesaya Perjanjian Lama. Kita seperti domba yang sesat. Kita tidak tahu arah tuju kita. Kemana kita akan pergi. Apa sebenarnya hidup ini. Ini cara dunia mengatakan hidup ini adalah untuk memuaskan keinginan. Untuk memuaskan nafsu dunia ini. Inilah cara kita. Tapi yang kita tahu kebenaran sekarang, seperti Yesus mengatakan,
Dia datang supaya kita mempunyai hidup. Apa hidup yang Tuhan mengatakan? Hidup ini adalah hidup untuk Tuhan. Karena kita dapat hidup ini, hidup yang baru ini adalah dari Tuhan. Tuhan yang memberi hidup supaya hidup kita jadi sempurna. Hidup kita memang menyenangkan hati Tuhan. Karena Dia datang supaya kita mempunyai hidup. Yang pertama Dia mengatakan di Yohanes 1 pasal 1 ayat yang ke-12. Karena kita beroleh hidup yang kekal. Puji Tuhan. Dunia ini, saudara, dia tidak tahu tentang hidup yang kekal. Dia hanya mengatakan hidup ini selepas kita meninggalkan dunia ini, ada hidup, tapi hidup dia seperti di dunia ini lagi. Tapi Yesus sudah mengatakan, waktu Dia memanggil kita pulang, Dia sudah janji, karena hidup kita ini adalah bersama dengan Dia. Kita akan hidup damai, tidak ada sakit penyakit lagi, tidak ada air mata, tangisan lagi. Itu yang Tuhan Yesus mengatakan dalam hidup. Karena hidup ini, saudara, yang Tuhan beri kepada kita, hidup ini sangat berguna. Itulah kita memakai hidup ini, maupun hidup dalam hidup ini, belajar hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Bukan hidup untuk menyenangkan hati kita sendiri, maupun suruh orang dunia lihat, tapi kita hidup menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan Yesus mengatakan, Dia akan beri kepada kita segala kelimpahan. Kelimpahan ini adalah berkat. Berkat itu bukan berkat keuangan saja, saudara. Banyak lebih lagi yang Tuhan janjikan. Pertama, kita harus ingat berkat kesehatan kita. Walaupun kita rasa sakit, saudara, ada juga kala kita sakit. Tapi jangan kita putus asa untuk menyembah Tuhan. Karena kita hidup di dunia ini memang ada perkara-perkara yang memang harus kita jalani. Adalah sakit, kadangkala adalah macam-macam perkara terjadi. Tapi jangan lupa kepada Tuhan. Karena Tuhan mengatakan Dia akan memberi segala kelimpahan kepada kita. Segala itu sudah Tuhan sediakan. Supaya kita hidup damai, tentram, berkelimpahan dalam semua berkat. Karena hanya di dalam dunia ini, saudara, yang firman mengatakan tiada tempat lain, tidak ada jalan lain yang kita harus cari. Dunia tidak tahu jalan ini, saudara. Tapi orang yang kenal Tuhan Yesus maupun mengaku Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat, yang mengenal jalan yang harus mereka tempuhi maupun lalui, adalah kita menerima Yesus. Kita menerima Yesus, maka kita beroleh kehidupan. Karena Yesus mengatakan di ayat yang tidak asing bagi kita semua, dalam firman Tuhan, Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yang tiga perkara ini yang Yesus mengatakan kepada kita. Hidup, Dia mengatakan, akulah jalan. Jalan, kebenaran, dan hidup. Karena jalan itu memang tidak ada dunia tahu. Memang dunia tahu Tuhan, tapi Tuhan mereka adalah lain. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen, jalan yang kita tahu adalah jalan yang menuju ke tempat yang berkekalan. Yang itu tempat suci di mana Tuhan kita bertakhta. Itulah jalan yang Tuhan Yesus tunjuk kepada orang yang beriman, orang yang mengaku Dia sebagai Juru Selamat. Dan kebenaran, saudara. Apa itu kebenaran? Kebenaran ini adalah hidup benar. Betul-betul tulen di hadapan Tuhan. Benar dalam semua perkara. Inilah yang kita harus belajar. Karena Yesus mengatakan Dia jalan dan kebenaran. Dia memang Tuhan yang benar. Tiada Tuhan yang lain seperti Tuhan Yesus kita. Dalam firman Tuhan Dia mengatakan, hanya Yesus adalah Tuhan. Dia adalah Tuhan. Dan Dia adalah jalan. Dia adalah kebenaran. Dan Dialah hidup. Dan hidup ini, saudara, kita
Jangan hidup untuk diri sendiri maupun hidup mengikuti cara dunia, tapi kita harus hidup sebagai anak Tuhan, hidup untuk Tuhan. Karena hidup kita memang datang dari Tuhan. Dia memberi hidup kepada kita. Banyak perkara yang Tuhan mengatakan kepada kita tentang Dia. Tadi saya baca dalam firman Tuhan mengatakan Yesus berfirman, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Dalam Yohanes 14 ayat 6. Dan seterusnya dia mengatakan, "Akulah pokok anggur yang benar. Akulah hidup." Dalam Yohanes 6:36. Dan ayat yang 41, 48, dan 51. Yesus mengatakan, "Akulah roti yang hidup." Roti yang hidup. Inilah yang Tuhan Yesus mengatakan tentang dirinya sendiri. Dia adalah roti yang hidup. Dan seterusnya dia mengatakan, "Akulah sumber air." Air sumber hidup. Kalau kita, ya seperti yang dia mengatakan kepada perempuan Samaria itu. Kalau kita minum dari air ini yang dia berikan, maka kita tidak haus lagi. Yang Yesus maksudkan tentang air adalah roh. Roh yang dia beri kepada kita, dan kita tidak rasa haus lagi untuk mencari Tuhan. Karena kita sudah diisi dengan roh Tuhan. Dan seterusnya saudara, kita harus sadar, lebih-lebih lagi di waktu seperti ini, hidup yang kita hidup setiap hari dengan bergelut dengan masalah, bergumul dengan dosa-dosa, dan bergumul dengan segala masalah yang besar maupun kecil. Hati kita tidak tentram, kita rasa tidak bersemangat lagi. Kenapa? Inilah cara pencuri maupun iblis sebagai pencuri datang. Dia membuat kita lemah, membuat kita tidak mempunyai hati maupun semangat untuk menyembah Tuhan. Dan ada juga yang sudah sesat. Nah, lama tidak berkumpul dalam rumah gereja, maka mereka sudah lain. Kita hati-hati saudara. Seperti yang dikatakan di dalam 1 Petrus 5 ayat 8. Kita harus sedar. Dia mengatakan, "Sedarkanlah dan berjaga-jagalah lawanmu si iblis." Kita sedar. Karena pencuri ini datang bukan dia bagi tahu kita. Kita tidak sedia. Waktu kita tidur, pencuri datang mencuri barang-barang dari rumah kita maupun di sekeliling rumah kita, dari store kita, macam-macam. Kalau pencuri datang, dia beritahu dengan kita, dia bilang malam ini saya kena kita mesti berjaga-jaga. Tapi dia tidak beritahu kita. Dia hanya datang, itulah cara pencuri. Dan itulah cara iblis maupun setan datang untuk mencuri kita. Dia mencuri iman kita, mencuri segala berkat yang Tuhan curah di dalam hidup kita. Karena dia mengatakan, Petrus, dia mengaum-ngaum, dia hanya datang mengaum-ngaum seperti singa. Firman Tuhan mengatakan seperti singa. Dia akan mengaum-ngaum dan dia akan menelan. Dia akan menelan, dia cari mangsa dan dia akan makan maupun menelan mangsa itu. Itulah dia mengatakan supaya kita harus sedar, berjaga-jaga. Karena cara pencuri datang adalah untuk pertama mencuri, binasakan, dan membunuh. Dia tidak akan bagi kita peluang. Dia datang untuk membinasakan kita, membuat kita sengsara. Bermacam-macam cara yang iblis buat supaya kita jauh dari Tuhan maupun sudah mengabaikan perbuatan Tuhan dalam hidup kita. Nah seterusnya, dalam ayat yang ke-9, kita lihat dalam Petrus. Tadi kita dengar di ayat yang ke-8. Yang ke-9, dia bilang, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Apa yang kita harus buat? Lawanlah pencuri itu dengan iman yang teguh. Lawanlah setan itu dengan iman yang teguh. Kalau iman kita lemah, iman kita tidak sempurna di dalam Tuhan, maka hidup kita akan goyah. Hidup kita akan senang diperalatkan oleh pencuri ini. Dia akan datang untuk mencuri dan mengambil segala yang Tuhan beri kepada kita. Dan Yakobus
dia mengatakan cara kita melawan pencuri ini. Kita lawan kuasa gelap ini. Dia mengatakan, tunduklah, Yakobus 4 ayat 7. Tunduklah kepada Tuhan dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Iblis tidak akan lari sebelum kita melawan dia dengan iman kita kepada Tuhan Yesus. Sebelum kita usir dia dengan firman Tuhan. Dia tidak akan lari. Karena dia sudah nampak hidup kita ini, rumah kita ini maupun hidup kita ini sudah kosong. Karena Tuhan Yesus sudah membersihkan tadi. Dia sudah sapu, dia sudah buat dia bersih. Karena tepat Roh Kudus Tuhan. Tepat Roh Kudus adalah tubuh kita, hati kita sudah disucikan oleh darah Tuhan Yesus. Jadi dia sudah menjadi bersih. Inilah yang iblis sebagai pencuri ini suka. Dan dia akan diam di sana selagi kita tidak berdaya lagi untuk mengusir dia. Dan apa kita harus buat, saudara? Akhir sekali dalam firman Tuhan, dia mengatakan, 2 Petrus bab yang ketiga ayat yang ke-18. Mari kita lihat semua. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan. Dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Inilah firman Tuhan. Kita harus bertumbuh di dalam Tuhan. Kita harus bersiap sedia untuk melawan pencuri ini. Karena pencuri ini datang hanya untuk mencuri, membinasakan kita dan membunuh. Tapi Tuhan Yesus datang kepada dalam hidup kita adalah dia memberi hidup dan memberi berkat yang berkelimpahan. Ya saudara dan saudari dalam Tuhan, kita harus bersyukur saudara. Karena kita sebagai anak-anak Tuhan, memang Tuhan sudah memberi kepada kita, memperingatkan kita supaya kita mengandalkan dia. Karena dia pun mengatakan dalam Injil Yohanes bab 5 ayat yang ke-15, dia seperti pokok anggur. Dialah pokok anggur dan kita adalah rantingnya. Kita tidak akan berbuah kalau kita tidak sambung dari pokoknya. Kita lihat, mari kita lihat, kita buat ilustrasi. Kita lihat pokok-pokok. Jarang kita melihat pokok tidak ada rantingnya. Pokok memang kalau ada, pokok memang ada dahan dan rantingnya. Dan di sanalah, di dahan dan di ranting itu, buah akan timbul. Dan kita, begitu juga dengan hidup kita. Kita harus bersambung lekat kepada Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat kita, sebagai pokok anggur kita. Di sanalah kita akan bertumbuh dan berbuah lebat, saudara. Inilah cara kita hidup sebagai orang Kristen. Jangan kita hanya memakai nama maupun menggunakan nama orang Kristen, orang setia kepada Tuhan, orang pengikut Kristus. Tapi kita lihat kehidupan mereka memang tidak ada bezanya dengan hidup orang dunia ini. Dan kita harus ingat saudara, seperti firman Tuhan mengatakan, karena dialah yang kudus. Dan kita harus belajar menjadi kudus sebagai anak-anak Tuhan. Dan pada pagi hari ini, pada hari Minggu ini, saudara, biarpun kongsian ini pendek maupun tidak panjang, saya harap dan saya berdoa agar Tuhan memberkati kita semua melewat firman ini. Dan kita jangan lupa berdoa, membaca firman Tuhan, belajar firman Tuhan, supaya kita tidak jauh dari Tuhan. Karena Tuhan memang ingin anak-anaknya untuk mendekat kepadanya tiap-tiap kali. Tuhan ingin kita berbicara dengan dia. Tuhan rindu dengan anak-anaknya, memanggil namanya. Inilah Tuhan kita, Tuhan yang penuh dengan kasih. Dan kita harus mengasihi dia, karena dia sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Terpuji nama Tuhan Yesus.
Terpujilah nama Bapa di surga. Terpujilah Roh Kudus, karena Dialah yang memberi kekuatan, memberi hikmat, memberi kebijaksanaan kepada kita. Dan terpuji namanya selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa yang penuh dengan kasih dan dengan kebijaksanaan. Bapa yang tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Kami bersyukur pada pagi hari ini Bapa, karena Engkaulah Bapa yang kekal, Bapa yang mengasihi, Bapa yang mengasihi umat-umatnya. Dan sebelum kami menutup kongsian ini Bapa, biar Engkau memberkati setiap telinga yang mendengar, setiap hati yang menerima, dan berkatilah firman ini supaya menjadi makanan rohani kami, menjadi tongkat bagi kami, menjadi pegangan dalam hidup kami ini Bapa. Waktu kami berjalan, waktu kami berehat, biar firman ini seperti benih yang terus hidup di dalam hati ini Bapa, dan kami terus memelihara tiap hari di dalam hidup ini. Terpuji nama Engkau selama-lamanya Bapa. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sama berdoa. Amin. 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 Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dalam kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersama-Mu. Kaulah Raja alam semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersama-Mu. Kaulah Raja alam semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Kaulah Raja alam semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Kaulah Raja alam semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Apabila saat ini, di saat saudara mendengar pujian ini, dan engkau merasa hidupmu dalam kegelapan,
bahwa beban begitu berat, tidak ada pengharapan dan tidak ada jalan keluar dalam hidupmu. Satu hal yang ingin saya katakan padamu di saat engkau mengangkat tanganmu dan menaikkan suaramu kepada Tuhan. Mentari bersinar di balik awan yang gelap. Tuhan yang setia memegang tanganmu selalu dan tak pernah meninggalkanmu. Mari angkat suara lebih lagi. Sembah Tuhan yang menjadi jawaban. Si Dia baru Itulah dia, selesai sudah kebaktian kita pada minggu ini. Jangan lupa like, subscribe dan share GPS Channel. Jumpa lagi kita minggu hadapan.